Jumpa lagi dalam program Stikas Profita. Kita baru saja merayakan Paskah. Dan Anda tahu bahwa Paskah tahun ini merupakan Paskah yang paling sepi dalam sejarah hidup kita. Sebab pergaulan kita dibatasi. Kita nggak boleh berkeliaran kemana-mana, kita nggak boleh ngumpul dalam suatu acara tertentu. Tetapi semuanya itu demi kebaikan kita sebetulnya. Lalu kita lihat juga bagaimana pintu-pintu rumah Tuhan pun tertutup untuk umum. Dan kita hanya bisa mengikuti Paskah dengan bantuan teknologi. Jadi semua acara Paskah yang kita sudah lewati selama ini itu via live streaming. Nah, akan tetapi banyak juga orang yang protes. Kok lebih takut virus daripada Tuhan? Masa virus mengalahkan Tuhan? Nah, saudaraku yang terkasih, hal yang perlu kita ketahui adalah di dalam beriman kita juga perlu memakai akal sehat. Dan satu hal yang pasti, bahwa Tuhan tidak pernah melarang kita untuk memakai akal sehat. Sama seperti kalau misalnya ada bencana letusan gunung berapi atau bencana-bencana lain, ya kita harus mencari perlindungan. Kita tentu saja bijaksana dalam hal ini. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita sudah tahu semua penyebabnya. Mengapa perayaan Paskah kita demikian? Ini adalah sebuah wabah, sebuah bencana yang menimpa hampir seluruh negara di dunia ini. Tetapi ada sesuatu yang menggelitik, yang mungkin luput dari perhatian kita. Maksud saya begini, ada sebuah syair lagu terkenal yang mungkin seringkali dinyanyikan saat ada bencana-bencana di Indonesia. Banyak orang menyukai lagu itu. Nah, salah satu kalimat syairnya itu begini. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Ya, kurang lebih seperti itu. Artinya, rahmat dan bencana itu datang dari Tuhan. Kebaikan dan kejahatan ditumpahkan Tuhan ke atas dunia ini. Mungkin kita menyukai lagu itu karena mungkin bagus, keren, mantap. Lalu kata-katanya menyentuh hati. Tetapi saudara, sebetulnya ini bukan ajaran kita. Kita mungkin berpikir gampang bahwa wabah corona ini datang dari Tuhan. Ini merupakan tanda kiamat. Apalagi orang selalu menghubung-hubungkan dengan bencana-bencana dalam kitab suci. Tentu saja hal ini tidak benar. Jadi banyak orang terjebak dalam pemikiran dan pemahaman bahwa bencana ini datang dari Tuhan. Nah, kita tidak bisa menyalahkan Tuhan dalam hal ini. Lalu dengan gampang kita mengatakan, Tuhanlah yang menghendakinya, Tuhanlah yang merancangnya. Ya, tidak benar seperti itu. Tuhan tidak mungkin baik, tetapi sekaligus jahat. Tuhan tidak mungkin terang, sekaligus gelap. Tuhan tidak mungkin menciptakan sekaligus menghancurkan. Masa Tuhan seperti itu? Akan tetapi saudara, dalam Tuhan hanya ada kebaikan. Karena Dia adalah kasih. Hakikat dari Tuhan adalah kasih. Lalu pertanyaan kita adalah, dari mana datangnya kejahatan? Dari mana datangnya wabah ini? Kita tidak perlu mencari tahu tentang hal itu. Lalu tuduh sana sini yang belum tentu benar. Apalagi suka menyebarkan berita-berita takut yang tidak jelas asalnya yang membuat orang panik. Yang jelas, wabah ini itu karena kelalaian manusia, entah sengaja atau tidak. Jadi sekali lagi katakan, ini adalah kelalaian manusia. Jadi bukan saatnya kita mencari kesalahan orang lain, apalagi menuduh Tuhan sebagai sumbernya. Jelas ini bukan dari Tuhan. Kalau kita berpikir, masa Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang adalah sumber kebaikan, menumpahkan wabah atas ciptaannya. Dan kalau itu keyakinan kita, itu berarti sangat berlawanan dengan kodrat Tuhan sebagai kasih dan kebaikan. Lalu timbul satu pertanyaannya adalah, kalau begitu bagaimana menyikapi hal ini? Apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi situasi seperti ini? Nah saudara, sebetulnya ini saatnya bagi kita saling mendukung. Seperti yang dikatakan Paus Fransiskus.
Saatnya bagi kita untuk bersolidar dengan orang lain, saling membantu, dan tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Justru wabah ini harus menjadi kesempatan bagi kita untuk menyalurkan kasih kepada sesama kita. Kita memperkuat persaudaraan. Dan ujian akan iman kita kepada Allah itu mendapat tantangannya saat ini. Sejauh mana kita mencintai Dia, sejauh mana kita mencintai Allah dengan bersolidar kepada sesama. Dan tunjukkan bahwa Anda dan kita semua adalah orang yang mampu memberi kesaksian kepada dunia bahwa Tuhan sumber segala kebaikan melalui sikap kepedulian kita. Kita mungkin membuat donasi yang kecil sejauh kita mampu untuk mendukung saudara-saudari kita. Dan teristimewa juga saudara, kita mendukung juga tim medis yang merawat saudara-saudari kita yang sedang sakit. Saat ini tim medis adalah benar-benar pahlawan yang berdiri di garda terdepan untuk pertempuran ini. Mari kita juga mendukung program pemerintah untuk mengurangi laju penyebaran virus ini. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, mari saya mengajak Anda, kita mau berdoa untuk saudara-saudari kita yang sakit, yang terkena virus corona ini. Semoga mereka semua boleh mengalami kesembuhan. Juga kita berdoa supaya orang-orang yang telah meninggal akibat wabah ini diberikan keselamatan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya kita juga mohon supaya dunia ini diberikan rahmat oleh Tuhan, supaya kita juga dijauhkan dari wabah ini. Tuhan memberkati kita. Salam